Roh Kudus, kami izinkan Kau hadir dalam ruangan ini. Jamah kami Tuhan, kami adalah orang yang haus dan lapar akan Kau. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau memimpin, memegang, mengendalikan seluruh kehidupan kami sepenuhnya. Jesus name. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami minta hadirat-Mu tetap tinggal di antara kami. Jagain hati kami, pikiran kami, biar kami tetap melihat kemuliaan-Mu yang ajaib di depan kami. Ini hati kami, hidup kami, kami dedikasikan buat Engkau. Kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Jadikan korban yang menyenangkan hati. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita setiap hari jalani hidup yang kita pikir jalan seperti yang kita mau, tapi kenyataannya jalan hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Kita pingin Tuhan melakukan ini dan itu, ternyata Tuhan gak melakukan. Karena Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya untuk satu: hati kita nempel sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun itu namanya, Tuhan mau hati kita, bukan yang lain. Hati ini harus dipersembahkan jadi korban dulu. Kita percuma datang ibadah, kita beri persembahan yang terbaik, kita kasih uang kepada pendeta, hamba Tuhan atau apapun, bahkan kita berikan semua yang kita miliki untuk Tuhan. Tetapi kalau hati ini nggak dipersembahkan sama Tuhan, percuma, sia-sia belaka. Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Hari ini yang kita kejar adalah bagaimana hidup kita menyenangkan Tuhan. Katakan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Katakan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Tapi banyakan kita nyenangin diri kita sendiri. Kita melakukan segala sesuatu hanya untuk diriku, aku dan saya. Orang yang fokusnya pada diri sendiri, ketika menghadapi tantangan, persoalan, masalah, himpitan, tekanan atau apapun juga namanya, tiba-tiba dia lupa Tuhan, dan lupa Tuhan dia hanya ingat masalahnya. Dan orang-orang kayak begini adalah orang yang egois. Orang yang kalau ditegur marah, tersinggung, gak terima, disakiti sedikit pengen balas. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan hanya fokusnya pada diri sendiri. Kalau kita jadi orang yang egois, keras kepala, benernya sendiri, menangnya sendiri, kita bikin rencana buat diri kita sendiri, dan kita lupa dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan. Tujuannya bagi orang percaya mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Kalau kita ngikutin Tuhan, semua yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita ini jalan mau kita sendiri, rencana Tuhan gak akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, kita ini sekarang ini mau ngikutin apa? Rencana Tuhan atau rencana diri kita sendiri? Kalau kita ngikutin rencana diri kita sendiri, ujungnya kita gak akan genapi visi Tuhan. Kita gak genapi apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan mau kita ini berdiri dalam satu posisi yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kita. Hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, hidup jadi berkat. Tetapi setan tidak akan pernah terima. Setan akan pakai tipu daya untuk nipu kita, jerumusin kita, jerat kita dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Kita itu lepas dari rencana Tuhan. Kita jalani rencana kita sendiri. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini ayat yang sangat terkenal sekali loh. Semua pendeta pernah khotbahin ayat ini loh. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, di Yeremia 29 ayat 11 loh. Yaitu rancangan kebaikan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan loh. Ada rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tapi di sisi lain setan juga punya rancangan. Setan punya rancangan, diri kita punya rancangan, Tuhan punya rancangan. Yang jadi mau ikutin rencana siapa? Harusnya ngikutin rencana Tuhan. Tapi pada kenyataannya seringkali kita gagal, babak belur, hancur, stres, bingung, karena ngikutin rencana kita sendiri. Betul loh Mbak? Coba, kita ini stres, bingung, ngadepin kekacauan selama ini yang kita hidupin itu. Gara-gara kita bukan ngikutin rencana Tuhan. Kita ngikutin rencana kita sendiri. Kalau kita jalan maunya kita sendiri, ketemu ujung-ujungnya problem dan masalah. Kita putuskan semau kita sendiri. Kita jalan semau kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Ujungnya kebentur tembok. Dan tetap balik sama Tuhan kan. Bukankah jauh lebih baik kita ini datang kepada Tuhan, kita serahin sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan, dan kita minta Tuhan campur tangan, dan Tuhan akan buat mujizat. Tujuannya hanya satu, ngikutin mau Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Tapi kebanyakan kan kita mau ngikutin mau kita. Karena mau kita itu enak buat daging. Kalau mau Tuhan nggak enak buat daging. Kalau ikut Tuhan kan harus pikul salib sangkal diri kan.
Matiin daging, hawa nafsu kita kan. Loh, kita ini setelah kita ikut Tuhan, perjalanan kita itu bukan mulus loh. Perjalanan kita akan bergelombang, terjal. Karena perjalanan ikut Tuhan itu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Katakan pikul salib, Pikul salib. mati daging, Mati daging. sangkal diri. Sangkal diri. Yesus ngomong, kalau engkau ikut aku, nggak pikul salib, sangkal dirimu, engkau nggak layak bagiku kok. Setelah kita ikut Tuhan, kita harus matikan semua keinginan daging, kita ngikuti rencana Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen, ngikuti rencana kita sendiri, jadi egois. Karaktermu, sikapmu, perbuatanmu hanya fokusnya pada diri sendiri. Kalau orang itu fokusnya pada diri sendiri, jadi orang egois, keras kepala, benernya sendiri, menangnya sendiri, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, nggak bisa diomongin, karena dipikir pandangan yang dipikir pun baik, apa yang dirancangkan pun baik menurut pandangannya sendiri. Belum tentu. Setiap orang punya rancangan masing-masing dalam dirinya yang dianggap benar kok, dan belum tentu rancangan itu benar di hadapan Tuhan. Yang kita ngikutin kan ngikutin Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Lah kita nggak bisa ngikutin maunya Tuhan kalau daging ini masih nempel loh, grogotin, menguasai. Dan ini perlu disalibkan setiap hari. Ngikutin kebenaran firman Tuhan, jalan seperti yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri. Kita punya rencana banyak hal dalam kehidupan kita. Kita bisa bikin rencana ini dan itu. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, ujungnya akan ketemu problem dan masalah. Coba buka sebentar Yakobus pasal yang keempat ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, punya rencana, pingin liburan mungkin, pingin jalan-jalan, pingin healing. Padahal healing hanya di dalam nama Yesus kan? Betul kan? Yes. Tahu nggak? Kita ini bisa pingin memuaskan segala macam dengan segala aktivitas hanya memuaskan diri kita loh. Ibu-ibu sukanya belanja, memuaskan dengan belanja, beli baju bagus. Bapak-bapak sukanya otomotif atau mancing mungkin, atau berburu dan lain sebagainya lah. Semuanya pingin coba memuaskan dengan segala macam cara untuk memuaskan diri kita sendiri. Padahal segala sesuatu yang kita puaskan dengan sifatnya duniawi itu hanya sementara. Setelah itu, kalau nggak dipenuhi dengan Tuhan, akhirnya apa? Nggak ada damai sejahtera. Kita tuh beli mobil, 3 bulan kemudian udah bosen, pingin ngelihat mobil baru, pingin beli. Beli baju, beli handphone tuh paling senangnya hanya seminggu. Setelah itu cuek. Waktu mau beli dilapin terus, dijagain. Setelah 2 minggu, 3 minggu udah masa bodoh. Itu tidak akan pernah memuaskan. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi tidak akan memuaskan. Pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, duitmu, mobilmu, atau apapun hobimu tidak akan pernah memuaskan. Yang memuaskan hanyalah kalau kita ini dekat dengan Tuhan, diam dalam hadiratnya. Dan itu perlu dibangun setiap hari. Tanpa kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, tanpa kita memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan, kita coba memuaskan diri kita dengan orang lain, dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Yang lebih parah lagi kalau kita ini melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang dan dipuaskan orang. Wah, capek hidup. Kita coba melakukan sesuatu yang ingin dipuji orang, disukain orang, dapat like, komen, dan share dari orang lain. Ya percuma, sia-sia, kesel, capek. Jadi orang Kristen munafik kok. Kalau kita coba senengin orang lain, capek hidupmu. Tapi kepuasan kita itu kalau kita ini tahu Tuhan, kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Katakan amin. Amin. Nggak perlu kadang orang hilang perlu healing kok. Kadang kita perlu sesekali rest in the presence of the Lord. Perlu jalan-jalan, jangan kerja terus. Nikmatin hidup. Hidup itu perlu kita nikmatin. Katakan hidup saya harus nikmatin. Bersama Tuhan. Dan saya harus bahagia. Ibu, amin. Ibu mau bahagia. Jangan cemberut terus, jangan stres terus, nanti cepat tua. Hidup kita harus enjoy, nikmatin kok. Saya mau nikmatin hidup saya. Di samping saya bayar harga sama Tuhan, di samping saya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi di sisi lain saya mau rest in the presence of the Lord. Kalau udah jenuh, capek, saya ajak istri saya makan, liburan dan lain sebagainya. Tubuh ini perlu diistirahatkan, nggak harus pakai ini, harus kerja ngotot ini, tidak perlu. Ujungnya nanti daging nanti. Kita perlu rest in the presence of the Lord. Apalagi kalau udah sumpek, stres, sesekali makan bakmi panggang, babi panggang boleh, relax dan enjoy. Katakan kepuasan saya. Kalau saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah coba puaskan dirimu dengan sesuatu yang sifatnya yang kelihatan mata. Mau jalan-jalan, liburan, makan, mancing, apalagi sukanya laki-laki itu, touring dan lain sebagainya. Melakukan aktivitas apapun tidak akan pernah memuaskan hidup kita. Tetapi kalau kita ngalami Tuhan secara pribadi di kamar doamu, harus setiap hari. Nanti ada kepuasan. Nanti manifestasinya kamu jadi berkat banyak orang. Tuhan tuh mau seperti itu. Tapi kalau engkau sibuk ngejar ini, ngejar itu, ujungnya capek, lelah tetap. Nanti kalau udah babak belur datang kepada Tuhan, ya ngapain kita meski babak belur dulu? Bukan kalau lebih baik kita ikut Tuhan. Tapi kebanyakan kita yang dablek ini,
Banyak orang Kristen kan dablek kan. Ini dulu juga dablek ikut Tuhan, makanya bisa khotbah. Kepentur tembok dulu, jeduk, wes nggak ada jalan keluar, datang ke Tuhan. Yang muter-muter dulu lah, yang ngapain kita nih muter-muter dulu? Sudah Bapak belur baru datang kepada Tuhan. Bukankah lebih baik kita ngikutin aja maunya Tuhan, step by step. Amin. Kalau kita ngikutin step by step apa yang Tuhan mau, ya hidup kita bahagia, nggak usah stres, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah kacau. Yo, kita kacau bingung karena ngikutin mau kita sendiri kok. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, kutunya jadi orang tuh egois sekali loh. Kita ngikutin mau kita sendiri deh. Hubungan suami istri. Suamimu sedang lagi nadanya tinggi. Ngikutin dagingmu, kamu lawan dengan nada tinggi. Wah, ribut, gegeran, berantem. Bener apa enggak? Harusnya ngapain? Harusnya ngapain? Kalau suami pasangan hidup nadanya tinggi itu loh, kita ngapain meskinya? Senyumin. Tapi prakteknya? Ayo, haleluya. Terpancing kan? Kalau terpancing dipikir, wah langsung pakai ayat firman Tuhan nyerangnya. Wah, ngawur. Berapa banyak dari kita kalau kita ditekan orang lain, apalagi yang neken itu Tuhan itu pakai tekan kita itu pakai orang-orang percaya, itu hebat ya kan. Terus kita langsung ngomong yang begini, "Oh, dia kan ngerti firman kan, harusnya ngerti perasaanmu, ngerti perasaanku." Memangnya dia Yesus ngerti perasaanmu? Ayo, berapa banyak kita? Kita pingin nuntut pasangan kita ngerti seperti Tuhan, ngerti kita. Ya tidak bisa tuh. Terus kita coba kalau nggak terima langsung marah. Dengan marah kita pikir pasangan kita ngerti, tidak, malah ribut dan gegeran berantem. Benar apa Kak? Ya. Lah yang rugi siapa? Yang pinter siapa? Setan yang pinter ngadu domba kamu. Harusnya kita lebih pinter jadi orang percaya. Amin. Ini kalau ada orang nadanya tinggi, jelein, ngerendahin, malam pandang nggak apa namanya itu? Nggak ngereken itu apa nggak ngereken itu? Tidak menghargai segala macam, kasih senyum aja. Ya wis. Nanti kalau pasanganmu nadanya tinggi dibilang, datengin dibilang, peluk dia bilang, "Thank you ya, kamu tuh hebat dipakai Tuhan tuh meremukkan hatiku. Kamu tuh pasangan dikirim Tuhan loh buat saya loh." Amin. Amin. Kok berat? Kenapa? Praktek ya. Nanti Ibu praktek ya. Ada suami kan Bu? Nggak ada. Kirim suami yang terbaik dari Tuhan ya. Nanti kalau ada orang jengkelin, kira-kira reaksi kita ngapain? Tampar pipi kiri, kasih pipi. Kalau udah habis diapain? Ditendang, nggak ada ayatnya ya. Kita kasih senyum, oh puji Tuhan. Saya ini pernah ngelakuin kayak begitu. Makanya saya bisa khotbah. Saya sering kali diperlakukan buruk orang lain, terutama netizen itu. Mengerikan itu. Saya itu sering dihajar netizen karena saya main di media sosial. Kalau komentar tuh nyewakitin, kayak seakan-akan tuh tahu kehidupan saya nggak respon loh, saya relax aja. Saya enjoy aja. Wong kamu nggak kenal saya, kamu bisa komentar apapun juga. Saya bilang thank you, nggak usah perlu diresponi. Tapi kita kedagingan rasanya nggak terima seringkali. Dia nggak tahu perasaanku, dia nggak peduli dengan perasaanku. Tadi pagi ada orang konseling. Kok dia nggak ngerti perasaanku? Ya, mana mungkin suamimu belum bertobat kok ngerti perasaanmu? Ya nggak bakalan ngerti. Kita yang harus ngerti kebenaran supaya kita berdoa untuk pasangan yang nggak bertobat kenal Tuhan. Orang yang nggak bertobat yang nyakitin kita kenal Tuhan. Loh, ada orang-orang tertentu nuntut orang lain seperti yang dia mau loh. Dan kalau itu orang nggak bertobat dituntut bagaimana? Loh, kalau dia bertobat kan dia memperlakukan kita seperti Tuhan memperlakukan kita kan? Betul apa enggak? Kalau ada orang memperlakukan buruk sama kita, terus kita coba tuntut orang lain itu melakukan seperti Yesus lakukan, tidak akan bisa. Justru kita jaga hati kita, berdoa buat orang itu bisa bertobat. Kalau orang itu udah bertobat, pasti kelakuannya baik. Amin. IG saya itu dihack kemarin. Di IG saya dihack coba nipu orang lain. Banyak sekali, ratusan, mungkin dia dapat ratusan juta. Followernya itu nggak banyak. Follower saya itu hanya sekitar 527. Tapi karena dia jual nama saya, orang itu percaya. Dia transfer 1.800.000, 1.300.000. Bahkan kakak ipar saya itu ketipu loh. Kenapa dia nggak chat saya? Kenapa dia percaya sama DM? Karena dia ada adopsi anjing lah, minta inilah, minta itu. Tertipu banyak. Saya secara daging, tapi iya ini Tuhan. Loh, ini pakai pelayanan loh. IG ini dipakai pelayanan. Karena saya banyak memberkati orang di media sosial. Dan setan tidak tahu. Dan setan tahu persis itu. Dan setan tidak suka itu. Setan hajar saya di sana. Untuk menghancurkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Yang di media sosial. Apapun yang Tuhan bisa pakai hidupmu. Di area mana. Dan itu membahayakan pekerjaan setan. Di sanalah setan akan hajar hidupmu. Ngerti apa enggak ini? Ini saya ngomong dalam, kalau belum sarapan itu pusing dengarnya. Di mana hidupmu dipakai Tuhan luar biasa, mempengaruhi banyak orang kepada Kristus, memberkati banyak orang.
Di mana hidupmu membahayakan pekerjaan setan, setan akan gencar habisin di sana. Kan di YouTube saya memberkatin banyak orang. Dan itu membuat setan babak belur benar-benar. Karena banyak orang dipulihkan, banyak orang bertobat, banyak orang dilawat Tuhan. Dan setan nggak suka itu. Dihajar lewat media sosial. Pertama dikuasain di Facebook. Saya tarik balik bisa. Di IG saya jarang makanin IG, makanya nggak bisa tarik balik. Sampai hari ini dikuasain loh, penipu loh. Dan nipu terus tiap hari. Pakai nama saya. Sampai semalam pun banyak yang tertipu. Kalau secara daging saya pingin damprat itu orang. Tapi buat apa? Serahin aja ke Tuhan. Suatu hari kalau ini orang bertobat, temuin saya. Kalau engkau denger ya, nanti video ini kan diupload. Kalau denger engkau yang hack IG, suatu hari bertobat, cari saya. Saya akan ajak kamu liburan ke Bali. Saya bayarin hotelnya, saya beliin tiketnya. Saya ajak makan babi guling. Enjoy. Ya. Hidup kita kan bahagia kan pilihan kita. Di sisi lain kita bisa marah, bisa ngamuk, atau kita bisa rest in the presence of the Lord. Hari ini ibu-ibu bisa duduk di sini, memilih untuk dengar Tuhan. Di sisi lain bapak ibu ini juga bisa pilih jalan-jalan Car Free Day, tapi lebih memilih untuk dekat dengan Tuhan. Hidup itu sebuah pilihan. Kita mau milih yang mana? Yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang hanya nguntungin daging kita? Amin. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Punya rencana, punya tujuan. Di Amsal pasal 27 ayat pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita nggak pernah tahu loh ke depan kita itu seperti apa. Siapa yang tahu sejam kemudian akan terjadi apa? Siapa yang pernah tahu setelah khotbah ini saya mendoain orang apa tidak? Altar call apa tidak? Tidak ada yang tahu. Ke depan kita tidak ada, karena ada yang pernah tahu masa depan kita. Bahkan Tuhan Yesus pun datang, tidak ada yang pernah tahu. Tapi kalau ada hamba Tuhan bilang tanggal sekian, itu ngawur itu. Nggak usah dipercaya. Tidak akan ada yang pernah tahu masa depan seseorang itu seperti apa. Tapi kalau kita ini nempel sama Tuhan, kita bergaul sama Tuhan, semua masa depan dan rancangan kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan ya, bergaul intim dengan Tuhan, ngalami Tuhan, kira-kira perlu khawatir apa enggak? Perlu stres apa enggak? Tapi kenyataannya kenapa kita sering kali khawatir dan stres? Kemana Tuhan? Loh, kita mikirin apa? Mikirin Tuhan atau mikirin pikiran persoalan kita sendiri? Wong kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lu masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Amin. Tapi kalau daging ini yang ngontrol dan mengendalikan di daging, pikiran, kemauan dan kehendak kita kalau nggak ditaklukkan kepada firman, nggak tunduk kepada firman, daging ini akan ngontrol dan mengendalikan, nyeret kita kepada kekhawatiran, kekacauan, bimbang, stres, bingung ke depannya seperti apa. Ini semuanya barang naik semuanya, bisnis kacau, nggak ada income dan lain sebagainya. Dan ternyata apa yang kita khawatirkan tidak akan pernah terbukti kan selama ini. Coba kita mau flashback ke belakang. Bahwa ibu ini pernah khawatir tentang apa? Yang pernah sampai rasa nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Apa? Nanti begini, nanti begini. Terbukti nggak? Nggak pernah terbukti. Karena kekhawatiran adalah umpannya setan yang dilempar kepada orang. Bang. Kalau dimakan habis. Iman nggak akan muncul. Di mana ketakutan, di mana ada kekhawatiran, iman tidak akan bekerja. Amin. Makanya jadi orang Kristen makin pintar, berhikmat sekali. Bukan duduk di gereja, pelongo-pelongo pulang ke gereja mikirin makanan, nggak ngerti apa-apa. Banyak orang Kristen pelongo-pelongo, dia ngomongin firman, nggak ngerti, hidupnya babak belur kacau. Kenapa saya ngomong begini? Saya ngonselingin orang yang Kristennya udah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Babak belur diajar setan. Lu kenapa kok bisa seperti itu? Firman yang didengerin dari khotbah pendeta, dari pendeta yang urapan sampai nggak urapan, pendeta yang gemuk sampai kurus itu kemana? Kok hidupnya babak belur? Ayo. Bukankah hidup kita ini bertolak dari iman satu pada iman yang lain? Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain? Harusnya hidup kita tambah diurapi Tuhan. Bapak Ibu, kerja, semakin banyak hari kerja dapat income lebih banyak kan? Lebih banyak pengalaman kan? Lebih punya strategi kan? Bagaimana mengembangkan bisnis? Di samping itu income juga lebih banyak, asetmu lebih banyak. Orang Kristen duduk di gereja bertahun-tahun, dengerin pendeta sampai kadang ngantuk-ngantuk loh. Tapi nggak ngerti apa-apa. Kena masalah bingung cari pendeta. Loh, selama ini loh firman itu kemana? Kenapa kok nggak bisa seperti itu? Apakah hanya sekedar rutinitas agamawi yang dilakukannya? Harusnya hidup kita, kekristenan kita tambah urapan.
Bukankah kita harus bertolak dari iman kepada iman? Dari kemuliaan satu berkemuliaan yang lain. From glory to glory. Urapanmu semakin tebal, hikmatmu semakin tebal. Makanya di sini kalau orang Kristen di sini nih, anak-anak Tuhan yang pelayan ini, kalau hidupmu tambah hari tambah babak belur, ada yang salah dengan hidupmu. Engkau yang nonton online, dengerin baik-baik. Kalau kekristenanmu tuh babak belur setiap hari, stres, bingung, kacau, panik, kepahitan, jengkel, ada yang salah dengan hidupmu. Bertobat balik kepada Tuhan. Harusnya kehidupan kita tambah hari tambah diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Karena tujuan kekristenan kita yang pertama kali diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dan setelah jatuh dalam dosa, setelah kita terima Yesus, harus balik kembali menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Untuk serupa segambar dengan Tuhan, perlu namanya proses peremukan. Katakan peremukan. Mati daging. Yang dipakai adalah orang paling dekat dengan saya. Siapa gue? Suami, ada anak-anak, ada pendeta-pendeta, ada adik-adik. Terus kita seringkali kalau diperhadapkan dengan orang seperti itu, kita teriak-teriak. Gara-gara kamu, gara-gara A. Kalau di Jawa itu ada pasar hewan. Langsung ke pasar hewan, cari kambing warnanya hitam. Nyalain orang lain. Padahal Tuhan bentuk kita, remuin kita. Sebenarnya proses-proses itu diizinkan untuk merubah kita yang di dalam ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu by proses. Kita itu nggak bisa ujuk-ujuk setelah percaya Tuhan langsung ujuk-ujuk menjadi seperti Yesus. Tereng gitu. Nggak bisa. Jangan pernah harapkan istrimu serupa seperti Yesus Kristus atau suamimu seperti imam, raja, dan nabi. Nggak akan bisa. Itu by proses. Karena kekristenan kita itu perjalanan. Kekristenan saya adalah perjalanan, katakan. 24 jam. Sehari bersama Roh Kudus. Dalam 24 jam sehari kan seringkali Tuhan kerjakan dalam sesuatu dalam diri kita tanpa kita sadarin kan? Benar nggak? Banyak kan reaksinya benar apa salah? Kalau reaksimu benar, kamu naik level. Reaksimu salah, babak belur. Kita bisa punya rencana segala macam cara, tapi rencana Tuhan tetap. Setelah kita dipanggil Tuhan, ikut Tuhan, tetap Tuhan akan bawa kita ke dalam rencananya. Yesus sebelum kita bertobat saja, dia rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi hari ini kita udah duduk, diam, dan berlutut, berdoa, ndelosor, tengkurap, cari Tuhan, nangis-nangis, belajar firman, segala macam. Tuhan tetap pegang hatimu, tetap pegang hidupmu. Karena dia punya rencana, dan rencana harus digenapi. Makanya rencana itu digenapi kalau kita belajar menaklukkan diri kita kepada Kristus. Orang yang hidup di dalam roh, bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus kalau hidupnya dan penuh kedagingan? Hawa nafsu keinginannya. Makanya perlu mati daging kan. Saya sepanjang 2022 ini tema khotbah saya satu, pikul salib sangkal diri mati daging. Karena itu jalan menuju promosi dan peninggian di tahun 2023. Amin. Kita melihat tahun depan orang lain boleh babak belur, tapi hidup kita akan diberkati Tuhan, dipromosi Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dipakai Tuhan beli pengaruh yang lebih besar lagi. Amin. Dasarnya pikul salib mati daging sangkal diri. Enak nggak Pak? Nggak enak. Makanya ngikut Tuhan itu bukan ngikutin rencana kita. Kita kan maunya ngikuti rencana kita. Tapi rencana Tuhan itu bawa muter-muter. Ingat nggak perjanjian Allah dengan bangsa Israel? Dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan kan harusnya jalannya lurus saja toh. Tapi kenapa dibawa muter-muter? Karena hatinya orang Israel belum lurus sama Tuhan. Udah keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir susah sekali keluar loh dari hatinya orang Israel. Kita bisa menjadi orang percaya, duduk di gereja, pelayanan, main musik, khotbah, atau apapun juga namanya. Tapi seringkali perbuatan dan tindakan kita, sikap dan perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang dipimpin Roh Kudus. Persis seperti orang dunia malahan. Lu bagaimana Tuhan mau percaya? Nah kan Tuhan makanya bentuk dulu kan. Bangsa Israel dibawa muter-muter ke padang gurun 40 tahun. Supaya hatinya didapatin. Hatinya di Ulangan 8 ayat yang kedua itu. Perjalanan bangsa Israel ke padang gurun seizin Tuhan untuk nguji hatinya nempel sama Tuhan apa tidak. Ternyata tidak nempel sama Tuhan, nempelnya di bawang pre, semangka, daging di Mesir. Padahal di Mesir jadi budak, dibawa ke tanah perjanjian. Nggak sampai ke sana. Mati di padang gurun yang nyisain 2 orang, Kaleb dan Yosua. Sisanya yang di atas 20 tahun mati di padang gurun, diganti generasi yang baru. Pemimpinnya pun nggak masuk tanah perjanjian. Waktu proses pemurnian,
berjalan diiringin Tuhan tadi, itu Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Apapun itu namanya. Makanya kalau ngadepin masalah, persoalan, impitan, tekanan, senyum. Yang manis sama Tuhan. Buka maskermu sebentar. Turunin sebentar. Belajar senyum. Ih, cantik banget, luar biasa. Lu kamu kok nggak turunin maskernya? Belajar senyum. Dengerin baik-baik. Kalau di gereja aja susah senyum, kamu di luaran sana ngadepin masalah, berat lu hidupmu. Orang tuh komplain dengan khotbah saya, Bapak khotbahnya keras, marah-marah melulu. Loh, saya khotbah keras kayak begini aja. Nanti kamu ngadepin di luaran sana, di dunia marketplace, di dunia bisnis yang kamu hadapi hari-hari, setan akan hajar jauh lebih keras dari sekedar khotbah saya. Ntar kalau keras untuk cari pendeta, minta dikonseling, minta dombain tangan. Harusnya kita keras terhadap diri saya sendiri. Disiplin untuk ikut Tuhan, ngikutin Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Amin. 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 Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Loh, hidup kita ini memang sebentar. Kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Harusnya umur kita sampai 120 tahun menurut Kejadian pasal yang ke-6. Tetapi tapi pendeta kan ngomong umur kan 70 sampai 80 tahun itu pun bonus. Itu Musa ngomong sama orang Israel yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan ngomong sama orang-orang, rohku tidak akan bertahan sampai hanya 120 tahun di Kejadian pasal yang ke-6. Maunya sekarang kalau umur 100 tahun udah pada babak belur semuanya karena makanan dari pola makan, pola hidup dan sembarangan sembrono kan. Makanan pada banyak mengandung zat yang nggak penting sekali. Makanya kalau kita mau umur panjang, sehat, sejahtera, bisa makan enak, jaga kesehatanmu mulai hari ini. Amin. Harusnya umur kita panjang. Semakin umur kita panjang, semakin penuh hikmat, semakin jadi berkat. Saya ngomong sama istri saya. Ini kalau bisa kita umur kita 150 tahun, tapi kayaknya nggak mungkin. Paling nggak 100 tahun aja, kita tetap damai, sejahtera, nggak encong, nggak rematik, nggak pegel linu, nggak asam urat, nggak stroke, tapi kita tetap jadi berkat. Saya ngomong sama istri saya. Kayaknya nggak deh, aku kayaknya dipanggil dulu, ngawur kamu sombong. Sebenarnya aku nggak mau hidup sendiri tanpa kamu. Saya bilang seperti itu. Makanya kita harus jaga pola makan, pola hidup, gaya hidup hari ini. Umur kita yang Tuhan percayakan hari ini harusnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan berikan umur kita sampai kapan. Bayangkan umur kita hari ini ada umurnya 40, 50, 30-an. Terus kita pakai selama ini hidup kita mau kita sendiri. Belum pernah nyenengin hati Tuhan. Loh, kamu ketemu Tuhan, ngadep Tuhan mau ngomong apa? Saya bilang sama istri saya, saya umur 45 tahun. Kita umur yang ada ini, kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan saja. Saya bilang. Setelah saya mengalami proses permukaan ini, Ibu ini pernah tahu, pernah cerita awal-awal, beberapa tahun yang lalu kita benar-benar mengalami peremukan yang benar-benar sampai titik nol, dan Tuhan benar-benar ubah hati saya. Saya ngomong sama istri saya beberapa tahun yang lalu, umur yang ada ini, kita ada umur 45 tahun kita jalan ini, sisa yang ada kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan setiap hari. Karena kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Kita mau bertanggung jawab sama Tuhan. Kamu bertanggung jawab sama Tuhan, saya bertanggung sama Tuhan. Sampai hari ini, kalau ada apa-apa masalah yang kadang suami istri kita hampir nggak pernah ribut. Kadang kalau nyetir, tunjukin jalan, jalannya macet, kadang ngomel ya, cepat minta maaf gitu. Kita nggak pernah ribut, gegeran, berantem. Buat apa? Kita mau senengin Tuhan kok. Kita mau senengin Tuhan. Katakan, saya mau nyenengin Tuhan. Saya mau nyenengin Tuhan. Sisa umur saya buat nyenengin Tuhan. Bukankah yang kita kejar hanya perkenanan Tuhan? Bukan berarti saya nggak kerja loh. Saya kerja loh. Saya punya usaha. Saya kerjakan. Saya bikin brownies, iya. Karena saya jualan brownies. Tapi sekarang udah males. Uangnya nggak terlalu gede soalnya. Saya kerja. Saya dagang. Bukan berarti kalau saya serahkan waktu saya sama Tuhan, bukan berarti saya nggak melakukan apa-apa. Justru saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Bapak Ibu, Tuhan percayakan apa sama hidupmu? Bisnis, bekerja, pabrik, usaha, kantor, atau apapun juga. Kerjakan dengan baik. Tapi pakai untuk nyenengin Tuhan. Kalau kita mau belajar nyenengin Tuhan, tuh kita nggak mau peduli dengan diri kita sendiri. Artinya, orang mau sakitin, orang mau jengkelin, orang mau lukai, biarin aja lah. Wong dia juga belum bertobat, yang penting Tuhan senang. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita selalu ngomong sama Tuhan, apa yang ku perbuat ini kau seneng gak? Keputusan kita yang kita ambil bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri saja, tetapi kita mulai berpikir, Tuhan kau dimuliakan apa enggak? Tuhan kau disenangkan apa tidak? Tuhan kau dipuji, ditinggikan apa enggak? Dari semua tindakan yang ku kerjakan dan aku lakukan. Fokusnya berbeda ya, levelnya berbeda ya kan? Amin.
Dulu fokusnya pada me, I and myself. Aku, diriku dan saya. Tapi setelah kita kenal Tuhan, ngalamin Tuhan, kita fokus pada Tuhan mau apa? Rencanamu apa dalam hidupku ini? Aku nggak mau jalani rencanaku, tapi aku mau jalani rencanamu saja. Supaya suatu hari kau dapatin hidupku diberkenan di hadapanmu, menyenangkan hatimu. Amin. Hidupmu pasti berubah. Kelakuanmu berubah, tindakanmu berubah, sikapmu pasti berubah. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Amin. Haleluya. Ayat 14. Apa ini? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap kok. Pakai waktu yang Tuhan percayakan sampai hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tuh bersyukur loh, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau Tuhan sudah selesai dengan hidup kita, beberapa bulan yang lalu udah kelar. Waktu COVID yang parah-parah itu loh. Teman kita banyak sekali yang meninggal. Setiap hari di samping rumah itu 8-9 orang tiap hari dipanggil Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, bisa senyum, bisa dandan, bisa makan soto, makan bakmi, makan babi guling dan lain sebagainya, bisa pelayanan, Tuhan belum selesai dengan hidup. Katakan, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Saya mau Saya mau Tuhan Tuhan kerjakan kerjakan seperti yang Dia mau. seperti yang Dia mau. Ngerti nggak ini? Udah sarapan belum? Sudah. Amen. Berarti nangkepnya cepat. Kalau belum sarapan agak berat soalnya. Apalagi belum ngopi. Waktu yang ada yang Tuhan percayakan sama kita, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu. Sikap, tindakan kita, perbuatan kita harus mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Makanya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah kehidupan setiap hari bergaul dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ngidupin kebenaran dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Kristen hanya sekedar agama, datang 2 jam ke gereja, terus kamu hari-hari biasa ngapain? Kekristenan adalah kehidupan berjalan sama Tuhan setiap hari, bergaul, praktek firman, baru nyata kuasanya. Kalau tidak, kamu menipu Tuhan, menipu diri sendiri dan menipu orang lain, berlagak seorani, berlagak kudus seperti Bunda Maria, semua angkat tangan, nangis, bisa gemetar-gemetar, tumpangi tangan pendeta, tapi kelakuannya di sana seperti setan. Buat apa? Amin. Kekristenan kita harus mencerminkan kehidupan Yesus Kristus Tuhan kok. Waktu yang ada yang Tuhan percayakan, kita harus pakai untuk kemuliaan namanya. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Makanya kalau Tuhan izinkan, sampai hari ini kita masih bisa hidup, makan, tenang, gak ada sakit penyakit, itu karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita, itu yang kita kejar. Kehendak Tuhan. Semuanya ini karena kontrol kendali Tuhan. Kita duduk di sampai ini, ibu duduk dan ibadah sampai hari ini, dengerin saya ngomong kayak begitu. Itu karena kontrol kendali Tuhan. Surga pertemukan untuk dengerin khotbah pendeta yang antik ini loh. Kalian juga sama. Semuanya dalam kontrol kendali Tuhan. Kalau hidup kita semakin menyerah sama Tuhan, kehendak Tuhan yang akan jalan dalam kehidupan kita. Perjalananmu, pekerjaanmu, semua disertain Tuhan. Bayangkan, Yusuf perjalanannya disertain Tuhan, makanya dia dibikin berhasil dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Kuncinya kan penyertaan Tuhan. Ngikutin jalannya Tuhan, jangan ngikutin jalanmu sendiri. Kita ingin sukses dan berhasil dalam segala hal, pelayanan atau apapun juga, pekerjaan bidang apapun juga. Kuncinya satu, disertain Tuhan. Lah orang yang disertain Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan loh. Di Yohanes jelaskan loh, Yesus sebelum naik ke surga, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Dia akan menyertai kamu, dia tinggal di dalam kamu, dia mengurapi kamu. Dia harusnya kekristenan kita berhasil dan sukses kan. Tapi kenyataannya kita ngikutin jalan kita sendiri, mau kita sendiri, kita babak belur dan stres kok. Wong ikut Tuhan pun akan diproses kok, apalagi nggak ikut Tuhan, ya digecek-gecek setan. Kita ikut Tuhan itu diproteksi, dijagain. Bukan berarti jalan kita mulus. Tetap ngalami terjal. Jalan terjal. Karena di Mazmur pasal yang 23, engkau Tuhan adalah gembala, aku tak akan kekurangan. Di sisi lain dibawa ke padang rumput yang hijau, di sisi lain di lembah kekelaman. Kenapa dibawa ke lembah kekelaman? Ngetes hati kita nempelnya sama Tuhan apa tidak. Kenapa bangsa Israel nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian, tapi dibawa ke padang gurun? Ngetes, nguji hatinya, benar-benar nempel sama Tuhan. Coba buka Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perjalanan Bapak Ibu hari ini atas kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin.
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Karena pada dasarnya manusia itu sombong, angkuh, belagu, sok pinter, sok bisa, apalagi kalau punya duit, merasa punya kuasa dan otoritas. Pakai baju mahal sedikit aja pamer, pakai jam tangan pamer, punya mobil pamer, punya apa lagi? Rambut baru disasak jalannya gini. Lihat deh. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, merendahkan hati kita loh. Kalau ada perjalanan yang tidak enak yang kita alami hari ini, dalam rencana Tuhan tujuannya satu, merendahkan hati kita nih, supaya nempelnya kepada Tuhan. Karena pada dasarnya daging ini sukanya nonjol, pingin dihormatin, pingin dipuji, pingin diagungkan, dapat pujian, kemuliaan. Harusnya untuk Tuhan kita pakai buat diri kita sendiri. Ibu-ibu yang punya suami nih, kalau ke salonnya biasanya ngaca bolak-balik di kaca, depan bondar mandi depan suaminya, pingin diapain? Lihat ada penampilan baru nggak? Nih, cantik nggak aku? Baju, wih, langsing aku sekarang. Ini gara-gara saya jalan ke Bali seminggu, makan terus, ukuran naik 1. Ini perlu pikul salib sanggal diri. Kita melakukan segala sesuatu hanya pingin dipuji orang seringkali. Kalau nggak dapat pujian, rasanya nggak sesuatu. Ada beberapa negara itu matikan emoticon like dan like dan love itu, yang di IG itu, beberapa negara matikan. Karena ada orang-orang yang posting nggak dapat itu sampai bunuh diri. Itu ada, itu cari di Google, itu beritanya ada. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu pingin menonjolkan dirinya di hadapan orang lain. Dengerin baik-baik. Panggilan kita sebagai orang percaya itu bukan lebih hebat dari orang lain. Katakan amin. Bukan lebih kaya, bukan lebih keren, bukan lebih wangi, bukan lebih pinter dari orang lain. Panggilan hidup kita bukan untuk merubah orang lain juga, terutama merubah pasangan. Bukan panggilan hidupmu, bukan itu. Tapi menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kalau orang ngerti ini, hidupmu bahagia. Hidup kita bahagia. Kita itu nggak bahagia karena apa? Kita coba senengin orang lain, dan orang lain ternyata responnya jelek, kecewa. Hai, kita ini kecewa sama orang lain gara-gara apa sih sebenarnya? Coba koreksi diri. Kita pernah marah, pernah kesel sama orang lain kan rata-rata sini. Orang ini juga pernah ngalami kok. Kalian juga pasti ngalami pasti. Orang kita sama-sama manusia. Kita kadang kesel sama orang lain. Gara-gara apa? Karena orang lain itu tidak melakukan sesuatu seperti yang kita inginin. Betul apa enggak? Ngomong enggak seperti yang kita mau, bertentangan, bahkan nyindir, jelekin. Bersikapnya ketus, acuh. Akhirnya kita kesel, jengkel dan marah. Benar kan? Orang lain tidak melakukan seperti yang kita mau, dan akhirnya kita kesel, jengkel, kecewa, sakit hati, benci, dendam, akhirnya membunuh. Itu kan? Kenapa kita mau cari pujian kepada orang lain? Ngapain kita mesti cari muka kepada orang lain? Apalagi muka pada pemimpin. Bukankah muka tetap nempel di sini? Amin. Enggak usah minta pujian sama orang lain. Minta pujiannya sama Yesus. Makanya orang itu harus belajar mati daging, pikul salib sangkal diri. Kalau orang itu pikul salib daging sangkal diri, dia nggak perlu pujian orang lain. Dia tahu apa yang dikerjakan harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan di pihaknya, Tuhan pasti promosi dan tinggikan. Ngapain kita meski tonjol-tonjolin diri? Lu lihat aku nih, lihat aku. Keren nggak? Nggak perlu. Orang kalau belajar seperti itu, saya ini orang yang nggak terlalu peduli dengan orang lain. Selama posisi saya benar di hadapan Tuhan, ya, orang nggak suka sama saya bagus kok. Nggak suka khotbah saya, cari pendeta lain lebih baik, lebih bagus banyak kok. Nggak suka dengan dengerin khotbah saya di channel YouTube saya, nggak senang, cari channel lain. Saya penting hati saya ini benar di hadapan Tuhan. Sikap hati benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati benar, kan nggak semua orang suka sama kita kan? Ada orang yang suka, ada orang yang nggak. Ngapain kita meski ngemis-ngemis suka sama orang lain? Kita benar dulu di posisi Tuhan. Enjoy hidupmu, nikmatin. Amin. Nih, belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Orang sombong itu gampang pilek. Tahu kenapa? Kalau jalan dongak nih, kena air terus nih. Pilek, makanya pakai payung kemana-mana. Amin. Belajar merendahkan hati. Kita ini bukan siapa-siapa. I am nothing. Saya ini kalau bukan karena Yesus, Bapak Ibu tidak akan kenal saya. Saya ini wong desa dari Malang. Di desa terpencil, kalau saya ini lihat Zoom, meski Zoom di tempat saya lahir, saya itu meski di Zoom berkali-kali baru ketahuan. Nggak pernah diperhitungkan orang Jakarta.
Tapi sampai hari ini saya khotbah, ngajar orang-orang Jakarta. Orang-orang kota besar mau dengerin khotbah saya. Karena Yesus, I am nothing. Katakan, saya bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus, saya bukan siapa-siapa. Ketika ada Yesus, saya menjadi utusan Allah. Allah adalah pribadi yang powerful, yang kita hormati. Semua bangsa menghormatin kok. Kalau jadi utusannya Allah, pasti jadi orang penting toh. Amin. Ngerti nggak sampai sini? Makan diberkati? Diberkati apa enggak? Katakan haleluya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai. Ini mencobai itu bukan kata benar-benar mencobai. Kata mencoba itu sebenarnya yang tepat adalah menguji. Yang tepat itu menguji. Kalau mencobai itu setan. Tujuannya dicobai untuk diseret jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat selanjutnya apa? Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar. Kadang seringkali kita hidup pas-pasan. Udah ikut Tuhan, cinta Tuhan kok tambah kayak begini, kok ngalami kayak begini. Kenapa Tuhan? Tetapi Tuhan tetap cukupin kan sampai hari ini ya. Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku ini sudah tua, berubat. Aku tidak pernah melihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya itu ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita ini susah, kekurangan, tetap dipelihara Tuhan, bisa makan kan? Iya kan? Bukti Tuhan baik sama kita. Jangan bilang Tuhan gak baik. Banyak orang ngadepin masalah persoalan, lupa dengan Tuhan, bahwa tiap hari padahal dia dikasih makan. Tahu yang menjadi jaminan masa depan kita apa? Adalah semua perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Kalau zaman dahulu Tuhan tolong kita, bikin mujizat, bikin breakthrough, bikin terobosan, di masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan double porsi. Amin. Nggak akan kencang aminnya. Amin. Amin. Merendahkan hati, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tak ada tujuan Tuhan dari setiap perjalanan yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kita. Apapun itu. Kita ketemu dengan orang, kita ketemu dengan siapapun juga, kita ngalami apapun juga, hal buruk, hal jelek, hal nggak enak pun, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya satu, hati kita ditarik untuk mencintai dan mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Amin. Ngikuti rencana Tuhan. Di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Memang kita ini sukanya sombong kan. Kadang tanpa kita sadari kita itu sudah sombong. Dan ujung-ujungnya kita jatuh loh. Karena Tuhan itu benci sekali dengan kesombongan. Saya pikir, kenapa ya Tuhan kok benci sekali dengan orang sombong? Kenapa ya? Terus saya flashback, saya cari firman. Menurut saya secara pribadi, Tuhan itu terluka dengan kelakuannya Lucifer. Karena dia meninggikan dirinya. Ingat gak? Lucifer di Yesaya pasal yang ke-14. Dia meninggikan dirinya, pengen menyamai yang maha tinggi. Seakan-akan Tuhan itu trauma, teringat-ingat dengan kelakuannya Lucifer. Makanya orang kalau meninggikan diri, habis dia. Apalagi kesombongan yang terucap akan membuat kita itu jatuh dengan cepat sekali. Hati-hati itu. Orang kita ini sombong kadang gak sadar kalau kita sombong kok. Makanya Tuhan bentuk dan proses. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, adalah berdosa. Ngerti gak sampai sini? Sekarang kita mau lihat di Mazmur 92 ayat yang kelima. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Tuhan mau hidup kita itu menggenapi apa yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu selalu gede. Kalau rencana kecil ya itu rencana kita, selalu kecil. Tapi kalau rencana Tuhan itu rancangannya itu selalu dahsyat, selalu gede buat kehidupan kita. Makanya kita butuh Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Amin. Di Amsal 20 ayat yang kelima ngomong begini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Kita harus ikuti rencana Tuhan. Tapi kalau kita ngikutin rencana kita sendiri, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Kalau kita nih nggak ngikutin rencana Tuhan, kita akan diseret ngikut rencana kita sendiri. Dan rencana kita sendiri kalau bukan rencana Tuhan itu akan nyeret kita loh.
begitu kuat. Karena rencana di dalam hati manusia seperti air yang dalam. Air yang dalam kan selalu menghanyutkan, punya otoritas. Kalau rencanamu sesuai dengan Tuhan, kamu akan dikontrol, dikendalikan Tuhan. Rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kamu. Amin. Kita harus ngerti ini. Tapi segala sesuatu yang kita mau perbuat, yang kita mau lakukan harus seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Sekarang buka di Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Banyak orang bertindak ini bertindak itu, dipikir Tuhan nggak tahu. Padahal di Mazmur, kita pergi kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kata Tuhan. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tapi kita seringkali bertindak mau kita sendiri, kita lupa ada Tuhan yang menyertai kita. Terus kita sembunyikan segala macam. Semua rencana-rencana yang tersembunyi dalam hatimu, kita harus izinkan Tuhan mengkoreksinya. Kalau tidak, itu akan nyeret kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Amin. Apapun itu loh. Bahkan kalau kamu tuh benar-benar bergantung, ngerti gak? Bergantung sama Tuhan. Hari ini mau pakai baju apa itu tanya Tuhan kalau perlu. Kita mau ngomong apa? Tepat nggak seperti yang Tuhan mau? Baru kalau kita ini berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, akan powerful dampaknya. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang dapat, yang melihat kita, dan siapa yang mengenal kita? Dipikir Tuhan nggak ngerti, dipikir Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan tahu dan mengetahui sampai detail kehidupan kita. Terus kita mau lari daripada Tuhan? Nggak bisa. Makanya serahin sampai kedalaman batin kita. Jangan ada yang tersembunyi sedikit pun. Amin. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Kalau kita di jalan mau kita sendiri, kita disebutnya ngelawan Tuhan, pemberontak. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Katakan, saya mau ngikutin. Saya mau ngikutin Apa yang Tuhan mau. apa yang Tuhan mau. Yang memasukin suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ngikutin harus kata Tuhan. Makanya perlu bergaul dengan Roh Kudus. Kalau orang itu bergaul dengan Roh Kudus, Tuhan taruh kepekaan. Kita bikin kesalahan tiba-tiba, waktu kita mulai sendiri, kita ngobrol bareng-bareng, waktu kita berjalan sendiri, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kok rasanya tadi kok nggak enak, saya hanya ngomong sama rampangan dan sembrono. Bahkan kita melakukan dosa pun, kalau kita memiliki kedekatan pergaulan dengan Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus templak yang di dalam kita. Pernah ngalamin kayak begitu? Semakin kita peka, kita ngikutin mau Tuhan dan rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-9-nya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan terus saja sama Tuhan. Pak, aku nggak tahu apa yang aku perbuat. Nggak usah mikir kalau nggak tahu apa yang diperbuat. Makan, tidur. Nah, diajarin malah ketawa. Dengerin bebek. Berapa banyak kita ngadepin masalah, kita coba mikirin masalah kita padahal kita nggak tahu jalan keluarnya. Sampai pusing, sampai sampai enak bingung, mau tidur nggak enak. Ngapain kita mikirin jalan rencana kita, rencana Tuhan kita nggak ngerti. Bukankah kita harus makan dan tidur, istirahat? Amin. Ingin nggak Elia lagi stres? Wah, ini bingung, kacau, merasa dirinya paling hebat, dirinya paling benar sendiri. Nggak taunya Tuhan siapkan 7.000 yang orang yang kakinya nggak nyembah berhala. Dia bilang, makan, tidur, malaikat kirim roti. Besok kamu persiapkan untuk masa depan. Kesusahan sehari untuk sehari. Ngapain masalah yang kemarin kamu pikirin? Lu serahin sama Tuhan toh. Setiap hari Tuhan berikan kasih setia yang baru, berkat yang baru. Tapi kebanyakan kita kan mikirin terus, apalagi ibu-ibu kan. Lagi nggak punya duit tuh mikirin, piye ini gimana nih, apa ini? Ayo. Tapi setelah berjalan dengan waktu, berjalan sama Tuhan, diubahkan nantinya. Kita semakin berjalan dengan Tuhan, kita tahu. Kita tahu semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini atas izin Tuhan dan tujuannya satu, mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Amin. Amin. Diberkati apa Kak? Diberkati. Bangkit berdiri sama-sama. Kita mau belajar menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan mau hati kita ini lebih dari apapun juga. Dengerin baik-baik. Tuhan mau hatimu. Tuhan tuh mau hatimu, bukan mau duitmu. Di surga itu emas nggak laku, makanya jadi lantai. Di bumi dipuji-puji, diagungkan. Bahkan negara setiap mau
terbitkan uang, mau cetak uang dia harus ada jaminan namanya emas. Padahal emas di surga berlaku. Ternyata Tuhan nggak mau duit kita, Tuhan mau hati kita dahulu. Hati kita tuh nempelnya kemana hari ini? Nempel ke duit, makanya bingung, stres kayak orang dunia. Waktunya habis hanya untuk cari duit, kejar ini, kejar itu. Ternyata yang dikejar malah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita kejar Tuhan, kita dapat semuanya. Makanya Matius ngomong begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita lebih banyak ngejar apa? Pertambahannya atau Tuhan? Kita hari ini salah, kita kejar pertambahannya. Capek, kerja, mati-matian, pergi pagi, siang, malam, pergi pagi. Loh, saya itu pernah buka toko dari pagi, kadang sampai supaya dapat omset banyak, kita tutup jam 9 malam. Malah bangkrut loh. Loh, saya alami loh. Ditipu orang banyak sekali loh. Sekarang saya mau belajar menyerah dari kejaran itu. Kerja keras harus. Rajin harus jadi orang Kristen. Orang Kristen gak boleh malas. Kalau ngomong kalau gak kerja gak usah makan. Harus rajin. Harus punya hikmat, pengertian dan pengetahuan orang Kristen. Tapi di sisi lain harus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan lebih dari apapun juga, mendedikasikan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita nih kenal Tuhan, ngalami Tuhan, kenal Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, masalah, tekanan, impitan, persoalan kamu gak terlalu pikirin, karena kamu tahu Tuhan lebih hebat dari masalah dan persoalan. Sekarang hati kita nempelnya kemana? Nah, hari ini hati kita harus nempelnya kepada Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah Yesus nempel dalam hati kami. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun firman ini jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengarkan firman. Angkat tanganmu dua-dua. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Mereka akan mengalami kemenangan di kehidupannya hari-hari. Mengalami masalah, persoalan, mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan proteksi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan Tuhan bawa masuk dalam destinasi Tuhan. Buat orang-orang ini, hidupnya begitu bermakna, menghabiskan waktu hari-harinya untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat siang hari ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama. Dengerin baik-baik. Sekarang buka matanya, dengar baik. Tuhan harus bertahta dalam hati kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Bertahta dalam hati kita. Kalau kita yang bertahta, dagingmu, egomu, amarahmu, emosimu yang bertahta dan kontrol, Tuhan akan bertahta. Makanya Tuhan mau hati kita itu karena Dia mau bertahta, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan hidup kita, supaya kita menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jangan izinkan daging berkuasa. Jangan izinkan emosi yang berkuasa. Jangan izinkan keakuan yang berkuasa. Jangan izinkan ego yang berkuasa. Jangan izinkan marah yang berkuasa. Tetapi izinkan Roh Kudus berkuasa, bertahta, ngontrol, mengendalikan hidup kita. Ujung hidup kita akan mencapai destinasi Tuhan dan menikmati semua yang baik daripada Tuhan. Amin. Angkat tanganmu dua-dua. Bapak, dalam nama Yesus berkati orang-orang ini. Satu persatu Tuhan jamah. Orang ibadah online juga diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Mereka dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan secara ilahi. Mulai hari ini penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu, dan perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Beri, dedikasikan hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Tangan Tuhan ada di atas, menuntun, menopang, memberkati, mengurapi. Dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami kembalikan segala hormat, pujian buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. God bless you.